untuk menghasilkan sesuatu itu kan tidak instan gitu lur. Kalau saya pikir mah butuh perjalanan yang cukup panjang. Walaupun ada yang beberapa bulan udah berkembang pesat, ya itu bagus, mungkin dia emang jago gitu, menarik, banyak evaluasi, banyak belajar, kualitas ditingkatin, terus saja belajar. Dan gak mungkin sekali upload, 2 kali upload langsung gimana, kan belum kenal lur. Makanya kenapa saya memilih kuantitas ya yang tadi, karena ya sekalian kenalan gitu lur sama teman-teman yang lain juga, sama netizen, sama para subscriber gitu, biar mengenal. Ketika sudah kenal kan tinggal bagaimana mereka memilah dan memilih selera tontonannya gitu lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lur. Kembali lagi di channelnya Mas Bara yang paling ganteng, rajin menabung, juga tidak sombong lur. Sekarang mau berangkat kerja, masih pagi lur. Mau ngomongin tentang motovlog seperti biasa. Jadi teman-teman yang baru mau mulai membuat konten motovlog, ini ada sedikit berbagi pengalaman lah. Nah, sharing gitu lur ya, bukan tips-tips ini mah, berdasarkan pengalaman. Yang pertama, coba atur tema terlebih dahulu lur. Ini temanya mau ngobrolin apa, itu aja dulu ya. Mau ngobrolin keadaan sekitar, mau ngobrolin tentang motor, mau ngobrolin tentang apa gitu. Itu yang pertama, biar tidak kemana-mana. Walaupun ya ketika berjalan gitu, setelah motoran mah bisa ngomong apa aja, tapi minimal tidak ada di kepala gitu, jadi tidak kebingungan ketika bicara gitu. Terus yang kedua, sediakan perangkatnya, entah itu mau pakai HP, mau pakai action cam, bebas lah itu mah ya, yang penting bisa digunain gitu. Bisa di helm, bisa di dada. Kalau saya pertama tuh di dada pakai strap lur, pakai action camnya gitu, karena tidak bisa di helm dulu mah, nggak ada 3M-nya yang kayak gitu, mountingnya belum belilah ya. Jadi yang murah di marketplace tuh ya strap dada gitu, sekitar 20 ribuan lah. Udah cek, masukin yang si action camnya, colokin mic-nya gitu. Dari dulu juga udah di mode mic lur. Kalau saya tuh udah di mode mic, jadi cenderung lebih mudah untuk cuap-cuapnya, dan audio juga ya cenderung lebih gak ribet dieditnya gitu lur. Kalau masih awal banget gitu ya, itu kan misah ya, di handphone yang rekaman suara, gambarnya di action cam. Jadi ketika ngedit tuh disatuin gambar sama si audionya, jadi lumayan ribet kalau saya mah, udah males ya. Itu tergantung orangnya, kalau memang teliti ya gak apa-apa gitu. Dulu kalau saya mah colok langsung nyatu suaranya gitu, jadi enak lah untuk ngeditnya, tinggal potong-potong upload gitu lur. Terus yang selanjutnya, perhatikan audio lur ya. Yang jadi evaluasi saya tuh bertahun-tahun ya, bukan berbulan-bulan gitu, yaitu audio. Udah 1 tahun kok gini terus ya audionya, kerasa kurang maksimal, ada cet ketika ngomong tuh, terus ada feedback, terus ada kayak apa namanya, pantulan. Ini gimana caranya? Nah itu 1 tahun lur nguliknya, hampir 2 tahun lah. Dari beli yang mic Boya, mic apa Ulanji yang kayak gitu-gitu, mic yang 150.000 sampai 250-an udah dibeli. Yang dari 8.000 pokoknya mah sampai yang 250.000 udah dibeli, dicoba, kok tetep ya gitu. Jadi itu mah tergantung cocoknya, karena kan namanya juga action cam yang dimodifikasi ya. Jadi kadang cocok-cocokan lur, jadi tidak harus sama rata gitu, harus merek ini pasti bagus, enggak lur. Itu mah tergantung apa namanya, cocoknya. Karena kan bahan yang dipakai, yang si pemodifikasi si action camnya juga mungkin berbeda-beda merek atau bahan, kan nggak tahu ya. Jadi cocok-cocokan lur. Nah saya cocoknya pakai mic merek Sony lur, Sony Lavalier ECM berapa lah, lupa lagi lah, adalah di marketplace ya. Harganya lumayan lur, 400 sampai 500 lah kurang lebih ya. Dan sampai sekarang alhamdulillah mic itu yang dipakai lur, dan dirasa
udahlah ini mah aman ya, bukan bagus itu, nggak sempurna, nggak perfect gimana gitu, tapi oh ini mah yang paling aman ini lur. Paling di rekamannya di pengeditannya ketika oh ini kurang gede, volumenya tinggal digedein, dikecilin, gitu-gitu ngeditnya enak gitu, nggak yang macam-macam. Oh ini mah kurang gede, gedein. Oh ini mah kekecilan, ya gedein, gitulah kayak gitu-gitu. Jadi main volume, ngeditnya enak gitu lur. Terus apalagi ya, saya pernah dapat kritikannya dari teman-teman subscriber itu lur, kok bang jalannya ke itu mulu gitu. Itu mah nggak bisa ditolak, emang bener lur. Emang bener jalannya kayak inilah ngomong ya. Terus perjalanan kerja kan emang jalan ke sini ya, si jembatan gantung, nanti ada yang beli lauk dulu gitu. Emang tiap hari lur jalan sana. Tapi gimana caranya jalannya terus lewat sini itu tapi nggak menjenuhkan. Ternyata setelah diupload bisa lur, dari obrolan tema yang tadi, walaupun jalannya itu saja, ketika temanya berubah-ubah dan kita fokus ngobrolin tema itu, sepertinya ini mah ya, sepertinya pendengar tuh akan nyaman gitu loh, akan stay lah minimal beberapa menit gitu lur ya. Dan saya juga gak kepedean gitu stay sampai, tapi minimal beberapa menit akan stay ketika kita fokus ngobrolnya. Kalau dulu awal-awal mah kan terus aja sekitar ya, kita komentarin keadaan sekitar gitu loh. Nah sekarang mah fokus ke tema kayak sekarang, ngobrolin pengalaman bagi teman-teman yang mau memulai gitu ya, kayak gini gitu, yang perlu diperhatikan sesuai pengalaman gitu. Walaupun kan teman-teman beda-beda lur gitu ya, pengalaman dan seleranya juga. Tapi yang mau memulai mah itu saran dari saya mah yang terakhir mah paling konsisten lur karena dari konsisten itu banyak pelajaran yang bisa kita perbaiki dan kita ambil gitu lur. Dan sering lihat channel-channel yang lebih bagus ya, yang lebih bagus dari kita, entah itu pemula, entah itu yang udah memang besar gitu. Dan itu menjadi salah satu motivasi gitu loh ya. Kita melihara rencang lur, lapar. Begitu. Nah, tadi sampai ngobrolin tentang konsisten. Kenapa harus konsisten? Karena ketika kita konsisten, kuantitas kita itu semakin bertambah lur. Bukan kita mengindahkan kualitas ya, tetapi semakin kuantitas kita terus-terusan bertambah, ketika dievaluasi itu akan mendapatkan sesuatu gitu loh. Oh ternyata kurang ini. Nah banyak masukan kayak gitu lur. Kalau memang teman-teman mau memulai motovlog lur, karena sesama teman-teman satu angkatan, bukan satu angkatan yang merintis bareng konten motovlog tuh memang susah lur. Ya teman-teman adalah di channel yang satu memulai gitu, sama-sama memulai, ternyata mentoknya biasanya di per 8 bulan lur. Udah kesananya mah rada males gitu, harore. Dan saya juga merasakan itu. Tapi ya itu mah kan tantangannya lur ya. Itu tantangan gitu, tantangan belajar konsisten. Oh ternyata susah untuk konsisten di bidang yang kayak gini. Kenapa? Yang pertama kalau capaiannya uang itu pasti banyak kecewanya lur. Jujur, kalau kita ngejarnya duit gitu ya, pol-pol saya mah jadi konten kreator atau jadi membuat konten ini emang tujuan utamanya kita uang, ya bagus, tapi pasti banyak kecewanya lur. Nah kalau saran saya mah tujuannya uang, tapi jadikanlah sebagai konten yang mengasihkan gitu lur. Kalau saya mah kan sampingan lah, bukan sampingan ya, nyoba gitu. Berangkat kerja kan bikin dokumentasinya ya kayak gini, bikin motovlog
pulang kerja ya bikin yang kayak gitu-gitu, nggak pol-polan bikin motovlognya harus ke tempat wisata ini, harus ke kota ini, enggak. Sekalian aja tenang gitu lur. Kenapa seperti itu? Ya karena untuk menghasilkan sesuatu itu kan tidak instan gitu lur. Kalau saya pikir mah butuh perjalanan yang cukup panjang. Walaupun ada yang beberapa bulan udah berkembang pesat, ya itu bagus, mungkin dia emang jago gitu, menarik, banyak evaluasi, banyak belajar, kualitas ditingkatin, terus saja belajar. Dan gak mungkin sekali upload, 2 kali upload langsung gimana, kan belum kenal lur. Makanya kenapa saya memilih kuantitas ya yang tadi, karena ya sekalian kenalan gitu lur sama teman-teman yang lain juga, sama netizen, sama para subscriber gitu, biar mengenal. Ketika sudah kenal kan tinggal bagaimana mereka memilah dan memilih selera tontonannya gitu lur. Karena kan beragam gitu, jadi ya pasti banyak kecewanya gitu kalau memang tujuannya yang kayak gitu-gitu mah. Pasti gitu banyak kecewanya. Ya itu mah pengalaman saya gitu. Kalau untung saya mah nggak terlalu gimana-gimana gitu, jadi nggak apa ya, gak banyak kecewanya gitu loh. Gak banyak kecewanya karena ya sambil berjalan lah, yang gitu-gitu mah otomatis nanti kalau kita benar-benar berusaha terus berjuang, pastilah sekecil apapun bakal menghasilkan, entah itu kebiasaan yang positif, entah itu dalam bentuk materi gitu loh. Itu mau pastilah otomatis, saya percaya itu. Ya salah satunya belajar konsisten gitu loh. Walaupun tontonan atau motovlog saya gitu kan yang ya gini-gini aja, tapi ketika dilakukan konsisten, kita evaluasi, alhamdulillah lur ada perkembangan. Ya walaupun nggak drastis tapi tipis lah, adalah tipis-tipis ya. Dan itu sangat apa ya, membakar semangat gitu lur, supaya wah ternyata ada ini yang nonton. Walaupun lihat di real time-nya paling kuat 1 menit 2 menit. Oh berarti ini yang harus diperbaikinya adalah obrolannya lur. Sudah di tema tapi masih, oh ternyata kualitas obrolan atau storytellingnya kurang lur. Ya kayak gitu-gitulah, terus evaluasi. Kan ini banyak kemungkinan gitu lur. Oh coba ke hutan, coba ke gang, coba kemana, ini yang paling banyak yang mana, oh ini yang harus dipertahanin, ini yang harus sedikit-sedikit ditinggalkan, ya kayak gitu-gitulah. Oh ada keinginan untuk ganti apa, untuk mengupgrade si action cam, ya itu mah sah-sah aja gitu lur. Tapi dari semua yang saya obrolin atau kita semua yang dengarkannya, intinya mah konsisten lur, dan terus upgrade lah, apapun itu ya, entah itu dari action camnya, entah itu dari kualitas obrolannya, entah itu dari apapun itu, terus di upgrade. Karena ya dunia mada dinamis lur, terus berubah-ubah gitu. Jadi kita harus mengikuti si teknologi dan si tema obrolannya juga gitu loh. Jadi ya itu mah terserah buat teman-teman gitu. Jadi ini mah sharing pengalaman aja bagi teman-teman yang mau memulai. Mulai aja dulu lur, terus upload. Pokoknya mah ketika kita terus upload, terus evaluasi, itu yang penting, terus evaluasinya. Ketika kita terus ngupload terus tidak dievaluasi, nah itu yang bahaya. Pasti capek gitu lur, asli. Nah masa 3 tahun gitu-gitu aja kan begitu ya, entah itu dari audio, gambar atau apanya gitu, pastilah ada sedikit perubahan yang lebih baik. Dan itu yang lebih penting, perubahan yang lebih baik begitu loh. Seperti jargon-jargon politik lah ya, berubah ke yang lebih baik, yang kayak gitu-gitu. Sama yang dunia kayak gini-gini juga ya, kan sama-sama meneliti, sama-sama pemula. Ini mah sharingnya buat teman-teman, penting mah berubah ke yang lebih baik. Itu jos pokoknya malur. Paling segitu dulu lah cuap-cuap ceriaannya ya. Jadi mohon maaf bila ada kata-kata yang sedikit tidak nyambung, sedikit terbata-bata gitu. Sok rada gempeur ngobrol ke nu kana dieu teh gitu lur ya. Terima kasih, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.